Mas Kuku pasti udah ngamatin sepak bola. Iya. Tahun ini gimana? Setiap tahunnya Mas Kuku liatin lah. Ini roller coaster tahun ini. Iya, tahun ini gue nggak bisa ngomongin jelas sih. Nah, mungkin kira-kira kalau Mas Kuku lihat dari mapping klub bola Indonesia ya untuk saat ini nih, klub mana sih yang paling berpotensi? Dan kita melihat memang salah satunya memang Persita juga salah satu yang oke gitu loh. Jujur aja, maksudnya dari sisi visual, dari sisi penanganan, itu juga salah satu yang sebenarnya punya potensi lah untuk secara tadi ya kita ngomong dari aspek digital ya. Tapi Yoga malah punya datanya sebenarnya. Mungkin penghargaan dari apa tadi? Marketing ya. Media marketing itu cukup pas bagi teman-teman karena secara komunikasi, konsistensi itu teman-teman memang punya. Persita ya perkembangannya. Dari sisi kreativitas, visual dan tata pengelolaannya kita lihat sih sudah cukup oke lah ya. Tapi memang selalu ada ruang untuk terus berkembang kan. Tinggal kita gimana cara kreativitas apalagi sih yang mau diutilize. Gue yakin sih banyak banget sebenarnya potensi yang teman-teman kemarin pengen kerjain tapi akhirnya berantakan semua. Iya, akhirnya nggak jalan. Jadi ya udah, mari kita coba nih. Yang pertama sih step pertama adalah survive di 3 bulan ke depan ini dulu. Gimana konten kita bisa menjadi penyelamat buat klub gitu ya. Sambil siap-siap buat ya semoga tidak ada delay lagi after Februari lah gitu. Gue mau bongkar-bongkar aja lah ya. Jujur aja gue mau bongkar ini. Mas Kuku pasti udah ngamatin sepak bola. Tahun ini gimana? Setiap tahunnya Mas Kuku liatin lah. Ini roller coaster tahun tahun ini gue nggak bisa ngomongin jelas sih. Nah, mungkin kira-kira kalau Mas Kuku lihat dari mapping klub bola Indonesia ya untuk saat ini nih, klub mana sih yang paling berpotensi untuk meraup popularitas, branding dan revenue? Nggak apa-apa. Gue mau nanya itu. Bahaya nih. Ada dapur nih ya. Ada dapur. Kan katanya by Gak data. apa-apa, nanti misalkan klubnya bukan Persita ya kita cut aja. Maksudnya di videonya kita cut aja udah. Mau tahu dengerin kita ntar di podcast. Nanti ternyata bukan Persita ya. Tag selanjutnya kita suruh Mas Kuku Persita aja. Gak, tapi memang kalau kita lihat kita kebetulan gue sama Yoga waktu itu sempat pergi di pertandingan terakhir Persita sempat ke Bali, kita nonton langsung di sana. Pas sudah Liga 1 ya? Enggak, belum. Yang pas juara. Pas baru Liga 2 naik. Pas naik Berarti pas bukan melawan Bali. Bukan. Pas di Bali. Iya, pas penentuannya naik apa enggaknya ya. Iya. Semifinal berarti. Pas final Final yang lawan Persik ya berarti. Persik. Kan ada 2 pertandingan, kita nonton live langsung ke Bali dan kita melihat memang salah satunya memang Persita juga salah satu yang oke gitu loh. Jujur aja, maksudnya dari sisi visual, dari sisi penanganan, itu juga salah satu yang sebenarnya punya potensi lah untuk secara tadi ya kita ngomong dari aspek digital ya. Tapi Yoga malah punya datanya sebenarnya. Bagaimana data Yoga kebetulan kita juga sudah kita mapping datanya siapa aja sih klub-klub yang memang balik lagi ya punya potensi-potensi bagus di kemudian hari lah. Dari kita ngomong dari aspek tadi ya digitalnya dan lain-lain. Mungkin Yoga silakan Yoga. Ya, jadi lempar bola. kita punya rekaman data memang performance media sosial 18 klub di Indonesia gitu. Nah, hitungannya banyak sebenarnya, parameternya banyak. Jadi kalau yang kita perhatiin itu adalah engagement-nya. Karena yang kita pentingin adalah bagaimana klub bisa engage sama audiensnya. Percuma kita punya audiens gede tapi kita nggak bisa engage ya. Benar. Nah, Persita itu kalau di rekaman kita memang selalu masuk ke top 10. Dari sisi performance di media sosial. Nah, artinya apa? Artinya potensinya sangat tinggi gitu. Teman-teman yang lain itu kita lihat misalnya nih Persik Kediri yang juga baru naik, kemudian Persiraja juga baru naik, itu juga punya performance yang sedang naik juga. Tapi kalau kita lihat secara output kreatifnya itu berbeda sama Persita gitu. Ada klub gede juga, nanti ini bisa ditit ya gitu ya. Ditit gitu. Nggak apa-apa, sebut aja. Misalnya Persija. Persebaya, Persib, itu klub tradisional yang audiensnya gede. Tapi di karakter 3 tim ini aja dalam rekaman data kita untuk masalah engagement, Persib tuh jauh di bawah. Sangat jauh di bawah. Padahal followers banyak gitu kan. Followers total audience Persib itu 17 juta. 17 juta ya. Iya, tapi kalau dari
engagement postnya, efektivitas postnya itu dia di bawah. Oke, ini kita punya data bahwa Persita itu adalah salah satu yang punya activity post paling tinggi. Oke, yuk kita fokus di sana yuk. Gitu. Kita bisa bicara, misalnya kita bisa bicara seperti itu. Atau teman-teman konsisten banget dengan postnya. Ekspresif. Ya, ekspresif. Kemudian kalau Persita itu kebetulan kan gue follow juga, itu semua atribut brandingnya konsisten. Itu sangat penting. Itu sangat penting untuk bisa cerita ke brand lain. Untuk bisa cerita ke brand. Nah, itu yang belum juga dipunyain sama beberapa banyak klub malahan di Indonesia. Jadi mungkin penghargaan dari apa tadi marketing ya, media marketing itu cukup pas bagi teman-teman karena secara komunikasi, konsistensi itu teman-teman memang punya di sana. Dan by data gua performance activity postnya, aktivitas per postnya itu sangat baik gitu. Berarti mau nanya sedikit. Kalau audiensnya tinggi, belum tentu engagementnya tinggi. Betul. Jadi kita akan bicara misalnya gini, parameternya gue punya tadi ya jutaan audience, reach gue bisa tinggi. Misalnya gue punya, total followers gue 5 juta, itu potensial reach gue tinggi. Tapi potensial ya, potensial reachnya tinggi. Tapi dari 5 juta ini berapa banyak sih yang akan engage? Nah itu tadi makanya kita bilang juga di digital itu semua itu bisa direkam. Performance-nya bisa direkam. Nah, performance itu yang bisa dipakai untuk convince ke brand, convince ke manajemen terutama mungkin. Juga kadang-kadang kita prosesnya harus dimulai dari situ juga ya. Ketika kita mau punya kreativitas tertentu, kita mau punya konten tertentu, kita harus convince atasan kita dulu sebelum akhirnya kita keluar. Nah, itu yang harus terus dimonitor gitu. Karena ujung-ujungnya itulah yang akhirnya bisa mendatangkan revenue bagi teman-teman. Betul. Gitu. Banyak data, banyak yang followersnya banyak banget tadi ya. Betul. Tapi ternyata sebenarnya per posting tuh dia engagementnya rendah. Harusnya kan, sebenarnya kan dari data itu sebenarnya bisa, berarti konten-konten gue kurang oke nih. Iya, benar. Nah itu yang harus direview terus. Nah kadang-kadang kita ngelihat, wah keren nih tampilannya. Tapi kalau keren itu kan subjektif ya. Iya. Keren versi lo, belum tentu keren versi gue gitu kan. Jadi ini sebenarnya data ini yang nanti bisa, tadi ya kita selalu speak by data, data driven. Jadi sampai postingan yang oke aja itu harusnya harus direview terus. Jadi misalnya tadi ya Yoga cerita salah satu klub punya followers banyak banget tapi engagement rate-nya rendah. Berarti kan dia harus adjust nih. Tapi nggak dilakukan, ya udah. Entah karena nggak dilakukan, tapi kan kan jangan-jangan dia nggak punya datanya. Makanya ngerasa keren aja gitu kan. Oh jadi yang keren tuh belum tentu itu keren di mata kita gitu. Lo juga harus cari insight dari luar. Benar. Oke. Dan followers banyak belum tentu engagementnya tinggi gitu kan. Jadi harus menyikapinya gimana memanfaatkan followers banyak itu. Betul. Nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas Kuku dan Mas Yoga, ada nggak klub sepak bola baik itu di dalam atau di luar negeri yang Mas Kuku dan Mas Yoga anggap kayak wah gila, campaign-nya berhasil dan unik nih, gue belum pernah lihat nih campaign begini, ada nggak? Kalau gue sih ini susah nih, karena kan gue anak Liverpool. Jadi yang gue lihat pasti akunnya Liverpool. Tapi memang jujur aja gue juga ngelihat sih, nge-compare Liverpool sama yang lainnya. Jadi kontennya kreatif banget buat gue ya, kreatif banget. Terus gue ngelihat digitalnya tuh benar-benar udah 360 lah ya. Misalnya nggak hanya digital ya, semuanya tuh udah jadi satu gitu loh. Jadi sampai dia kalau di Liverpool kan ada inside Anfield ya, jadi behind the scene lah rasanya. Yang istilahnya justru sponsor mungkin nggak harus sponsor di matchnya, tapi justru yang match tapi dari angle yang berbeda. Dan gue suka banget nonton kayak gitu ya, sampai komentator apa yang istilah legend-legendnya segala macam gue lihat sih oke banget lah ya. Jadi kayaknya bisa, kalau gue ngeliat juga banyak, gue suka sering diskusi sama Yoga, yok lihat yok, tapi gue kirimnya Liverpool kan karena gue ngeliatin Liverpool ya. Tapi gue yakin lah sekarang sih ya klub-klub khususnya di luar ya memang sudah sangat paham bahwa sekarang yang dimonetize tuh ya mohon maaf ya, nggak bisa hanya misalnya di jersey. Iya, betul. Oh di dada ya, kan tahu ya banyak klub yang akhirnya kayak tim balap ya, bajunya bisa sampai 20 sponsor dalamnya. Satu sisi ya itu one thing ya, karena sponsor kan, klub butuh dana. Tapi sebenarnya kan banyak aset khususnya apalagi di digital yang sebenarnya bisa diutilize. Tapi kadang-kadang klub nggak tahu, nggak ada know-how-nya tuh istilahnya nggak paham gimana cara utilize di digitalnya. Kalau gue sih kiblatnya sekarang
kita ngelihatnya selalu kalau dari luar ya, itu 2 di Inggris, itu tadi Liverpool, walaupun gue bukan mendukungnya Liverpool, dan satu lagi City. Gitu. Liverpool sama City. Males, gue ngomong City, kalau kita lagi main misalkan FIFA gitu ya, dia selalu pakai City dengan settingan yang aneh dan selalu menang. Yang nge-cheat sih, gue nggak ngerti. Kok nge-cheat sih? Gue nggak tahu ya. FIFA nggak bisa nge-cheat. Ya, gue nggak tahu. Nah, sebenarnya 2 ini yang selalu bisa kita jadiin reference kalau kita bicara activation, kemudian pengelolaan digitalnya. Arsenal tuh duluan. Jadi kita pernah kedatangan konsultan dari Arsenal di Indonesia untuk Liga 1. Namanya Richard Clark. Dia salah satu orang pertama yang bikin Twitternya di Arsenal gitu ya. Nah, tapi kalau buat gua akhirnya sekarang yang kalau kita lihat kreativitas, konsistensi, creating branding di digital dan lain-lain, itu Liverpool dan City. Yang ketiga itu sebenarnya teman-teman sangat bisa ngelihat ke teman-teman di MLS. Major League. Nah, itu brandingnya bagus-bagus. Itu brandingnya keren-keren. Activationnya juga juga keren-keren di sana. Tapi memang kalau kita bicara MLS tuh kadang-kadang kita bicaranya agak curang ya, karena ekosistem media di sana udah memadai semua. Udah keren semua, mulai dari NBA, MLB, itu udah ada duluan gitu istilahnya. Jadi MLS tuh sebenarnya mereka tinggal ngikutin pola gitu. Nah, kalau di Indonesia memang ada beberapa yang pernah buat gua pribadi cukup berkesan, itu salah satunya adalah teman-teman Persebaya. Jadi bikin aktivasi pas lagi kalau nggak salah Hari Kartini. Jadi mereka bikin semacam special gate yang masuk buat perempuan. Oke. Nah, menurut itu gua pas match. Jadi combining antara digital dan activation. Jadi O2O-nya online to offline-nya itu akhirnya jalan. Worth to tell juga story-nya gitu istilahnya. Kemudian akhirnya orang-orang yang bercerita dan memberikan kredit pun juga bukan hanya dari Persebaya tapi juga dari luar juga gitu loh istilahnya. Nah, itu yang menurut gua kalau combining antara O2O yang buat gua saat ini masih keinget ya, itu aktivasinya dari Persebaya gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia sangat gede potensinya buat teman-teman masih kreativitas. Gak apa-apa, cuman gini, kita ngebahas tadi kan udah ngomongin pandemik dan pertandingan lagi break gitu loh. Jadi kita juga dari klub jualan utama kita kan yang jadinya media sosial gitu loh. Mungkin ada tips gak sih Mas Kuku sama Mas Yoga, tips untuk klub-klub bola nih dari pandemik ini harus ngapain sih di media sosial? Kan nggak mungkin, kan biasanya ada foto ekspresif gitu dia lagi tanding atau nggak lagi gimana, lagi konten video yang lagi tendang-tendangan di lapangan. Sekarang kan sejujurnya nggak mungkin. Kita lagi pandemik dan kita menjaga itu banget. Harus ngapain lagi kita tipsnya? Sebenarnya sih kalau kita selalu kan gini ya, kan bilang content is the king gitu kan. Jadi konten, jadi memang kita juga selalu bilang ya sekarang memang saatnya punya waktu untuk bikin konten kan akhirnya kan. Harus. Kontennya apa sebenarnya sih ya sekarang kalau di latihan kan udah boleh lah ya. Harusnya sebenarnya memang klub-klub juga banyakin aja bikin konten. Kayak contohnya sekarang konten podcast video podcast gini ya. Sebenarnya harusnya lebih sering gitu loh. Jadi kayaknya kan masa seminggu sekali sih, maksudnya bikin aja emang sehari sekali kayak radio gitu kan. Ya kan sebenarnya sekarang kan pemainnya banyak tuh. Persita pemainnya banyak gitu kan. Ya harusnya ganti-gantian tuh banyak. Semoga pada denger deh nih. Ini saya rekam biar nanti. Kita sih nggak apa-apa asal orangnya memadai. Iya, tapi maksudnya India sekarang nggak hanya di bola ya. Sekarang kita pun juga kan kita kan juga consult nggak hanya di sepak bola. Kita selalu bilang bahwa content is the king. Dan harusnya kita sekarang saatnya bikin konten, justru lagi ngapa-ngapain ini kan bikin konten ya. Pemain lagi nggak latihan, jangan sampai pemain jadi pada tarkam gitu kan. Kan banyak tuh video-video pemain, aduh kok pada tarkam banyak. Nah, lebih baik ya kita coba bikinin konten-konten yang menarik ya. Dan nggak harus sebenarnya yang kita mau lakukan juga nggak harus tentang sepak bola loh, kehidupan di luar sepak bola, tapi melibatkan pemain-pemain kan sebenarnya juga bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi ngeliat bahwa ini justru kan selama ini susah ya mau ngajak pemain ngobrol lagi latihan lagi ini kan. Justru sekarang sebenarnya kita banyak bikin plan untuk bikin kontennya video base kayak atau begini. Tapi ya konten lah sebenarnya yang kita manfaatin gitu. Jadi bisa satu dari sisi konten, yang kedua memang creating activity O2O-nya tadi, online to offline. Offline memang masih terbatas, tapi teman-teman masih bisa coba cari ceruk
kreativitasnya di sana gitu ya. Yang pertama misalnya gini, ini salah satu yang baru jalan kemarin itu adalah di Sleman misalnya. Mereka bikin kompetisi buat e-sport di mereka. Itu combining antara O2O. Jadi main kemudian tapi kemudian mainnya offline. Tapi di offline-nya kita lihat mereka mencitrakan sangat-sangat baik menjaga protokol kesehatannya. Nah, bagi klub itu juga bisa jadi satu PR gitu. Oh, gue juga jagain fans gue dengan baik kok. Walaupun kita bikin eventnya ada offline, kita bisa main ke sana. Jadi event offline juga ada. Salah satu fan club juga di ibu kota bikin. Dan itu juga cukup rame. Jadi menurut gue salah satu yang teman-teman bisa coba utilize adalah ekosistem di e-sport, gitu. E-sportnya bisa macam-macam. Kan teman-teman juga tergabung di IFL ya. Nah itu kan mainnya PES tuh. Nah tapi kalau kita perhatiin sebenarnya apakah mau PES juga bebas. Gitu. Engage sama audience itu bisa jadi punya potensi yang lagi banyak. Tapi memang kita nggak bisa ngandelin massive crowd ya. Gitu. Jadi pasti dalam bentuk crowd yang masih cukup terkendali sama teman-teman gitu. Konten juga sebenarnya sama. Teman-teman tuh biasa kalau yang gue lihat ya, pasti kita main dari library, history, ya kan, sejarah dan lain-lain. Nah, ini tuh memungkinkan nggak ya di engage sama brand atau sama kalau audience jelas ya. Brand mau nggak engage sama konten-konten yang klasik? Atau kalau enggak memang kita simplify produksi kontennya kayak Kukuh bilang tadi sebenarnya jangan kaget kalau kita bicara tiap hari jadi kayak kita punya konten ya. Tapi mungkin bagaimana caranya produksinya disimple tapi kuantitinya bisa jadi relatif lebih banyak gitu. Jadi misalnya syuting seharian sama pemain tapi bisa outputnya 3 sampai 4 episode gitu. Jadi memang akhirnya bisa diiniin ke sana. Teman-teman punya sponsor yang bisa engage dengan produk, gua rasa sih itu masih bisa soft ya, kayak mengkonsumsi produk tertentu gitu, makan atau minum gitu istilahnya, itu masih cukup smooth gitu. Cuma memang PR-nya adalah kalau Liga Jalan yang PR adalah teman-teman di operasional. Nah, lagi pandemi kayak gini, PR-nya adalah teman-teman di marketing dan media. Benar. Jadi itu jadi jadi konsekuensi ya. Benar. Karena mau nggak mau akhirnya jadi kita yang cukup ribet gitu loh. Setuju. Itu konsekuensi sih jadinya. Kalau kemarin teman-teman yang sana yang ribet, nah sekarang ya udah kita yang ribet. Apalagi kemarin pas waktu awal pandemi kan sempat WFH lama tuh. Wah, itu justru gimana ya, lebih berat WFH daripada di office. Beneran kayak wah, konten apa lagi nih. Terus kayak jadi nggak ada jamnya gitu. Jadi kayak unlimited working hour. Malam tiba-tiba wah ini lagi kerjain lagi ini lagi. Waduh, gue mending ke office aja dah. Ya pas gue masuk office semua, nggak ada office semua. Yang operasional rasain loh dia sekarang. Iya. Nah ini mungkin terakhir pertanyaan Pamungkas nih. Bambang. Terakhir pertanyaan Pamungkas nih ya. Bambang. Lu nggak nyautin, gue nyaut sendiri bang. Jadi potensi digital marketing nih ya, kita ambil konklusinya sekarang karena udah terakhir nih. Di sepak bola Indonesia ini digital marketing nih potensinya gimana, sebesar apa, dan kedua potensi untuk Persita gimana di digital marketing. Oke, sebenarnya kita juga kemarin baru diskusi ya, sampai kita bahas gini, sepak bola Indonesia itu kalau khususnya misalnya di industri sepak bola ini, kalau nggak bisa jadi sesuatu yang besar tuh berarti ada yang salah gitu kan. Karena audiensnya mass gitu kan. Jadi negara lain aja sirik banget sama kita kan gitu. Betul. Punya audiens bola yang luar biasa gitu kan. Jadi harusnya kalau dikelola dengan baik, tepat, itu harusnya jadi sesuatu yang luar biasa ya. Sesuatu yang luar biasa ini kan banyak banget ya. Dari sisi industrinya secara umumnya atau ya kita ngomongnya dari sisi monetizingnya. Betul. Jadi sebenarnya potensinya jelas-jelas pasti gede lah. Dan ini kalau orang sampai bilang ini sepak bola tuh too good to be true untuk ditinggalkan gitu. Sampai ada statement tuh siapa sih yang nggak mau terlibat di industri sepak bola Indonesia gitu kan. Ya karena memang apalagi sekarang melalui digital amplifikasinya tuh sangat luas dan bisa sangat cepat. Jadi sebenarnya kalau ngomong potensi udahlah nggak usah dibahas lah gitu kan, maksudnya gede banget. Cuman tinggal gimana cara ngelolanya sama gimana cara
memanfaatkannya dengan benar gitu loh. Nah kalau Persita sama, ini juga balik lagi, Persita masuk Liga 1 lagi nih sekarang kan, sampai nggak bisa nge-utilize dengan benar dengan fanbase yang nggak sedikit lah ya, itu kita rasakan berarti kan ada yang nggak tepat ya, ada something wrong. Jadi yang kita mesti benahi adalah gimana caranya bisa kita jalanin dengan proper, dan tadi gimana akhirnya at the end of the day ya kita tadi ya utilisasi dan monetizingnya juga bisa benar. Jadi kalau ngomong potensi, dibilang gila sepak bola Indonesia yang gila banget gitu, dan terlibat di dalamnya adalah suatu kenikmatan tersendiri harusnya gitu. Udah kayak religion soalnya sepak bola. Semaniak itu ya. Semaniak itu. Kemarin kita baru banget nge-breakdown di bola gitu, khusus sepak bola dan khusus Liga 1 doang. Itu potensi digital atau hasil yang dihasilkan oleh digital, di-generate oleh digital. Itu kemarin konten ya, untuk Liga 1, akun Liga 1 itu kurang lebih 90 miliar. Itu hanya dari digitalnya doang. Nah, itu tinggal mereka sebagai pengelola nih misalnya, mereka bisa nggak tuh memasarkan hanya konten aja gitu. Karena sebenarnya konten itu punya potensi memberikan media value bagi brand itu kurang lebih segitu. Nah, sama di klub juga. Tadi yang gue share frameworknya kita adalah idea gitu, identify. Kita identify dulu potensi digital kita di klub, kemudian baru kita develop strateginya, kemudian engage sama brandnya akan jadi seperti apa gitu. Karena bayangan gue, kalau kita di offline punya limitation, di digital hampir nggak punya terbatasan. Maksud gue di offline terbatas tuh gini maksudnya. Jadi tadi ya, teman-teman punya jersey mau ditempelin berapa banyak sih gitu. Jadi kalau gue selalu mencoba untuk membuka potensi jersey dan non jersey sponsorship. Jangan selalu ngotot semua masukin di jersey. Tapi itu kembali ke kebijakan klub ya. Karena kebijakan klub ada yang gue mau bentuk sponsorshipnya vertikal. Jadi lo masuk ke jersey dulu baru turun ke bawah. Itu kebijakan. Tapi kenapa nggak juga dibuka untuk yang mau masuk? Tapi harga lu nggak mungkin masuk di level jersey ya. Ya udah, masuk ke benefit di digital. Misalnya apapun itu. Nah, itu kita rasa potensinya masih sangat-sangat bisa digali, apalagi buat lokal. Karena selama ini kan kalau yang angkanya gede itu selalu yang brandnya nasional. Ya kan? Grup, kemudian FMCG, bank, oil, telco gitu ya. Tapi potensi di lokal yang gue cuma punya 500 juta nih, masa sih nggak dia ambil gitu ya? Itu kan juga duit ya. Iya. uang itu. Uang. Misalnya kayak gitu sih. Banyak banget masukannya. Itu mungkin tips dari digital marketing ya. Mungkin ada pesan nggak untuk Persitanya sendiri gitu loh. Apa kan kita udah berkembang kan, Mas Kuku tahu kan kita udah berkembang dari branding dan lain. Ada pesan nggak? Maksudnya pesan dan kesan dari Mas Kuku ngeliat Persita sekarang? Ya sebenarnya tadi ya, gue juga termasuk yang cukup memperhatikan Persita ya, perkembangannya dari sisi kreativitas, visual dan tata pengelolaannya kita lihat sih sudah cukup oke lah ya. Tapi memang selalu ada ruang untuk terus berkembang kan. Tinggal kita gimana cara kreativitas apalagi sih yang mau diutilize. Jadi memang kalau sarannya ya jangan pernah berhenti kreatif ya. Jadi benar-benar memang di sini dilihat nih kreativitas seperti apa sih yang tadi ya, kalau kemarin cuman baru ini, besok harus apa. Dan ini kan bergerak terus nih. Nggak bisa kita stay yang sekarang udah bagus ya bagus aja, karena once kita nggak ngelakuin, klub lain pasti ngelakuin. Gitu. Benar. Jadi kan kita harus ibaratnya harus sering-sering piknik lah. Piknik ngelihat yang keren-keren ya. Jadi jangan puas sampai di sini doang gitu. Dan referensi datangnya dari mana aja gitu. Mana aja, betul. Enggak berarti sepak bola kita lihatnya sepak bola dulu enggak gitu kan. Betul. Ya. Kalau kita sih mungkin salah satu guideline kita adalah jangan terjebak di kata keren lah. Selalu coba untuk bicara pada data gitu. Artinya kadang-kadang kita bisa jadi cukup berpuas diri ya mungkin, dan itu wajar terjadi di kita tim manusiawi. Media. Gua orang media juga, Kukuh juga orang lama di media juga. Dulu Kukuh punya media otomotif. Kalau kita udah dibilang keren, kita akan cenderung berpuas diri. Tapi kalau kita lihat pada gimana performa datanya, nah kita akan terus men-challenge diri kita untuk yuk kita lebih baik lagi, atau yuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih lagi buat Persita gitu. Karena banyak banget ini kan
sayangnya buat teman-teman Persita baru banget naik ya, pandemi itu pandemi. Nah, itu. Jadi gue yakin sih banyak banget sebenarnya potensi yang teman-teman kemarin pengen kerjain, tapi akhirnya berantakan semua. Iya, akhirnya nggak jalan. Jadi ya udah, mari kita coba nih. Yang pertama sih, step pertama adalah survive di 3 bulan ke depan ini dulu. Gimana konten kita bisa menjadi penyelamat buat klub gitu ya. Sambil siap-siap buat ya semoga tidak ada delay lagi after Februari lah gitu. Amin. Thank you banget Mas Kuku, Mas Yoga udah mau datang ke sini. Sangat-sangat terima kasih banget. Fruitful information. Daging banget nih isinya nih. Udah Bang Bes, terus kedatangan lagi Mas Kuku, Mas Yoga. Aduh, kepala gue udah pusing. Lapar. Nextnya pasti kita janjiin ke Persita listeners juga nggak kalah hebat nextnya. Pasti kita harus selalu berkembang ya. Ini tadi diajarin lah sama Mas Kuku sama Mas Yoga, kita harus juga jangan bilang keren, lo harus lebih lagi. Thank you banget ya Mas. Siap, sama-sama Mas Kuku, Mas Yoga. Sukses buat Persita. Amin. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih ke sponsor Persita di musim ini. Ada Moya, ada Etra Tangerang, dan juga connectivity partner kita ada Matrix Napinfo, Rating Deng, dan yang paling gue suka nih, tiap hari gue makan Indomie dan Indomilk. Ada juga partner kami Palang Merah Indonesia, SOS Children Village Indonesia, dan juga Rumah Sakit Premier Bintaro. Terima kasih atas dukungannya. Udah ngebuat kita sejauh ini buat podcast dan lain-lain. Dan pasti kita akan continue terus podcast ini ya, sebisa mungkin kita lanjutin semua. Dan juga terima kasih juga buat Persita listener semuanya yang setia dengerin kita ya sampai sekarang ya. Pokoknya stay tune terus di Persitalks di Spotify, tinggal di search Persitalks. Di YouTube-nya juga ada sekarang podcast video. Persitalks ya. Iya, tinggal hashtag Persitalks, tinggal search Persitalks. Kalau enggak ya tinggal ke account officialnya Persita aja, Persita official ya. Nah, gitu. Pokoknya kita nggak bosan-bosan buat ingetin tetap ikutin protokol kesehatan. Tetap ikutin protokol kesehatan, pakai masker, olahraga, gunakan hand sanitizer, social distancing, physical distancing, dan ya kalau nggak terlalu perlu amat nggak usah pergi-pergi lah, perlu keluar. Pokoknya tetap stay safe, stay healthy, stay tune. Kita saya Adrian Gozali, saya Medianta Ismail. Kita sign out dari Persitalks. Bye.